nonton acara yang seru kayak malam ini. Tak ada yang menyangka bukan juara 1, bukan juara 2, justru juara 3 yang membuat dunia dangdut bergejolak. Malam itu lampu panggung sudah padam. Euforia final mulai mereda dan banyak yang mengira cerita April akan berjalan biasa-biasa saja. Namun siapa sangka kisah sesungguhnya justru dimulai setelah kompetisi berakhir. Nama April finalis DA7 yang menempati posisi juara mendadak jadi bahan pembicaraan di mana-mana. Bukan karena kontroversi, bukan karena drama, tapi karena satu kabar yang menyebar cepat dan membuat banyak orang terperangah. Honornya melonjak drastis. Bahkan ketika kabar ini sampai ke telinga Inul Daratista, reaksinya disebut-sebut syok berat. Inul bukan orang baru di dunia dangdut. Ia tahu betul peta industri. Ia paham betul harga pasar. Ia hafal betul bagaimana honor seorang pendatang baru biasanya bergerak pelan, bertahap, dan penuh hitung-hitungan. Namun, kali ini cerita April disebut di luar kebiasaan. Kabar yang beredar menyebutkan setelah menyandang status juara 3 DA7, honor April meningkat tajam. Bukan naik sedikit, bukan naik wajar, tapi naik dengan angka yang membuat banyak pihak terdiam. Undangan manggung berdatangan tanpa henti. Permintaan tampil mengalir dari berbagai daerah. Dan yang paling mengejutkan, angka yang ditawarkan disebut-sebut melesat jauh dibandingkan sebelum final. Banyak yang bertanya-tanya, ini juara 3 atau juara utama? Kenapa bukan juara 1 yang paling meledak? Apa yang sebenarnya membuat April begitu diburu? Kan saya bilang bab nyanyi dangdut itu kan persaingannya ketat gitu. Kita harus punya ciri khas kalau menurut saya kepada orang-orang yang berprestasi ketika melihat bahwa orang-orang yang tidak berprestasi bunyinya gila-gilaan gitu. Iya. Itu kadang-kadang membuat kecemburuan sosial khususnya buat orang-orang yang punya prestasi. Pertanyaan-pertanyaan itu semakin kencang ketika reaksi Inul Daratista mulai terdengar. Sosok yang dikenal belak-belakan dan apa adanya ini dikabarkan tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Menurut orang-orang terdekat, Inul melihat fenomena ini sebagai sesuatu yang langka. Karena di industri dangdut, posisi di panggung memang penting, tapi daya tarik dan karakter seringkali jauh lebih menentukan. Dan disitulah nama April kembali disorot. April sejak awal dikenal bukan hanya karena suara, tapi karena aura panggung, kerendahan hati, dan cerita hidupnya yang menyentuh banyak orang. Ia tidak datang dengan sensasi, ia datang dengan proses. Nah, jadi ya teman-teman sungguh mengejutkan sekali ya, teman-teman. Honor yang diterima oleh April ya setelah keluar sebagai juara 3 Dangdut Academy 7. Baino sampai sekali ya, teman-teman, dengan melonjaknya ya nilai sekali tampil April ini ya, teman-teman. Wow, ini sangat luar biasa. Tapi mungkin ya kenapa April sekali manggung ini bisa lumayan mahal. Karena mungkin tahu ya orang-orang karena kualitas April memang sangat luar biasa ya, teman-teman. Suaranya yang sangat luar biasa bagus. Terus pembawaannya yang sangat enak ya, teman-teman. Dan pas mungkin hal itulah yang dipertimbangkan dan jadi orang-orang mengetahui harga sesuai dengan kualitas ya teman. Publik melihat perjuangannya, pelaku industri membaca potensinya dan pasar merespons dengan cepat.
Inul yang selama ini jeli membaca arah industri disebut-sebut melihat sesuatu yang besar pada diri April. Bukan sekadar momen sesaat, tapi peluang jangka panjang. Ketika kabar honor April mencuat, reaksi pun beragam. Ada yang kagum, ada yang terkejut, ada pula yang tak percaya. Namun, satu hal yang tak terbantahkan, April kini berada di posisi yang sangat berbeda dibandingkan sebelum DA7. April bukan juara 1, bukan juara 2, justru juara yang membuat dunia dangdut bergejolak. Dan banyak yang mengira cerita April akan berjalan biasa-biasa saja. Namun siapa sangka kisah sesungguhnya justru dimulai setelah kompetisi berakhir. Nama April, finalis DA7 yang menempati posisi juara 3 mendadak jadi bahan pembicaraan di mana-mana. Bukan karena kontroversi, bukan karena drama, tapi karena satu kabar yang menyebar cepat dan membuat banyak orang terperangah. Honornya melonjak drastis. Bahkan ketika kabar ini sampai ke telinga Inul Daratista, reaksinya disebut-sebut syok berat. Inul bukan orang baru di dunia dangdut. Ia tahu betul peta industri. Ia paham betul harga pasar. Ia hafal betul bagaimana honor seorang pendatang baru biasanya bergerak pelan, bertahap, dan penuh hitung-hitungan. Gitu. Jadi ya bedanya dulu dengan sekarang tuh jauh banget. Jauh. Kan saya bilang bab nyanyi dangdut itu kan persaingannya ketat gitu. Kita harus punya ciri saja. Kalau menurut saya kepada orang-orang yang berprestasi ketika melihat bahwa orang-orang yang tidak berprestasi bunuhnya gila-gilaan gitu. Itu kadang-kadang membuat kecemburuan sosial khususnya buat orang-orang yang punya prestasi. Karena kita punya nama sekarang tiba-tiba lampu kita hit terus aku masak harga mau masak segini mau enggak mau dengan treatment seperti apa nanti harus siapin buah apa kamarnya harus wangi atau apalah itu kan banyak sekarang yang kayak gitu banyak pelaku acara mulai berlomba-lomba mengamankan jadwalnya bukan hanya untuk satu penampilan tapi untuk rangkaian acara untuk roadshow untuk kerja. Sama yang lebih luas angka-angka yang beredar memang tidak diumumkan secara resmi, tapi desas-desusnya cukup untuk membuat